Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukralillah, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita berada di penghujung Syawal, tepatnya hari Kamis tanggal 29 Syawal kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap hari. Dan baiklah, pada hari ini kita akan mengkaji sebuah tema, yakni umat Islam gagal melaksanakan ibadah Ramadan. Tema ini merupakan hasil sebuah pengamatan, penelitian, survei dari pemerhati sosial terkait hasil dari ibadah Ramadan. Saya yakin judul ini membuat kita kaget. Ya, analisa ini membuat kita kaget. Kenapa? Dengan kalimat gagal saja, berarti kita belum mampu secara sungguh-sungguh melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Dan analisa ini didasarkan pada sebuah pengamatan. Kenapa kita gagal? Pertama, selesai Ramadan tidak ada perubahan yang nyata terkait ibadah, sikap akhlak, keimanan yang tidak meningkat. Kenapa itu terjadi? Karena dari sisi prosesnya itu telah gagal. Jadi hasilnya tidak dapat kita raih karena dari prosesnya itu gagal. Kenapa? Ada faktanya seperti apa? Dari sisi ibadah puasa saja, ya, kondisi terkini, ya, dari kondisi umat Islam terkini, banyak umat Islam yang tidak melakukan ibadah puasa. Jadi banyak umat Islam yang telah mukallaf, yang telah wajib berpuasa, dan dia pun tidak ada halangan untuk tidak berpuasa secara syar'i, mereka tidak melakukannya. Dan itu dilakukan secara terang-terangan di depan umum. Kalau yang tidak nampak, ya kita tidak bisa dijadikan suatu fakta. Tapi yang nampak terjadi banyak di antara kita, saudara kita yang muslim itu tidak melakukan ibadah puasa. Padahal bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang pokok di Ramadan ini. Itu tidak dilakukan. Entahlah berapa persentasenya, ya. Jadi angkanya itu berapa jumlah yang tidak berpuasa. Belum ada angka yang pasti, tapi banyak di antara umat Islam yang tidak berpuasa, baik di kalangan remaja, anak-anak, pemuda, ataupun orang dewasa. Itu nampak di jalan-jalan umum, di pertokoan, di mal-mal, di terminal, tempat-tempat itu banyak yang tidak berpuasa. Dah secara
hukum dia wajib berpuasa. Terus kita lihat dari sisi yang lain, misalkan ibadah Ramadan yang lain, taruhlah misalkan ibadah tarawih, itu pun setiap tahun tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan yang lebih baik. Selalu terjadi tarawih itu berlangsung semarak, penuh dengan jamaah pada malam ke-1, ke-2, ke-3. Setelah itu kembali kosong, masjid kosong, melompong. Apalagi udah menjelang pertengahan Ramadan, terus menjelang akhir Ramadan, pada prosesi mudik lebaran itu pun semakin kosong masjid, ditinggalkan oleh para jamaah. Dan di hari terakhir paling tersisanya beberapa orang saja. Itu satu bukti bahwa memang prosesnya gagal. Prosesnya gagal. Dan itu tiap tahun terjadi seperti itu, tidak ada perubahan yang lebih baik. Jadi setiap tahun terjadi bahwa semakin hari bertambah Ramadan, malam Ramadan terjadi, itu masjid semakin kosong. Kemudian pada sisi yang lain, kajian-kajian Islam juga termasuk tilawah Al-Quran. Boleh jadi ketika Ramadan ini, Ramadan kemarin, banyak orang yang tilawah, membaca Al-Quran di masjid, di musola. Tapi ketika Ramadan selesai, itu pun kembali dalam kesunyian. Umat Islam meninggalkan Al-Qurannya, tidak lagi tilawah. Saudara yang dirahmati Allah, dari berbagai sisi, dari ibadah pokoknya puasa, terus ibadah malamnya sholat tarawih, qiyamul lail, kemudian kajian-kajian Islam, terus tilawah, tadarus, tadabbur Al-Quran, itu pun prosesnya tidak berhasil dengan baik. Dan kemudian selesai Ramadan pun kita lihat secara kasat mata, ya, apakah masjid kita penuh dengan jamaah untuk sholat fardu, itu pun nampak masih kosong melompong, ditinggalkan oleh jamaahnya. Termasuk kajian-kajian keislaman yang Ramadan begitu semarak, dan kemudian itu pun terjadi perubahan kembali, semakin melemahnya semangat di antara kita kaum muslimin. Seperti yang Allah, dengan dasar prosesnya gagal, tidak membaik, kemudian pasca Ramadan ini pun tidak ada perubahan dalam sisi ibadah, tidak semakin membaik, dan kondisi masjid pun yang sebagai pusat ibadah, pusat peradaban Islam, itu pun tetap masih kosong. Justru kalau memang umat ini ingin lebih baik kondisinya, maka pemberdayaan masjid itu hal yang utama. Artinya umat Islam begitu bersemangat, berantusias untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan komunitas umat Islam dengan cara bagaimana kita memakmurkan masjid dengan sebaik-baiknya. Secara nasional pun dari perubahan ekonomi nampaknya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Secara politik pun sama. Tidak ada perubahan yang lebih baik. Maka dari itu, ini sebuah renungan bagi kita untuk perbaikan yang akan datang. Jikalau negeri ini ingin lebih baik,
diri kita ingin lebih baik, ya kita harus serius, ya harus sungguh-sungguh melaksanakan ibadah Ramadan ini. Sekalipun berkali-kali, 100 kali Ramadan hadir di tengah-tengah kita, kalau kita yang nggak serius, nggak sungguh-sungguh, nggak benar-benar mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kalaupun 1 kali saja hadir Ramadan, tapi kita sungguh-sungguh mengisinya, benar-benar mengisinya dengan ibadah terbaik, ya, dan hal-hal yang lain kita perbaiki semuanya, saya yakin kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, akan di sebuah negeri-negeri yang kita akan di sebuah negeri yang baik, gitu. Saudaraku, maka kita sekarang cek ulang, kaji ulang, analisa ulang, ya, tentang diri kita yang terkait ibadah kita dan lain sebagainya, gitu. Kalau memang ada hal yang belum membaik, ya kita harus berusaha. Waktu masih terbuka lebar. Di penghujung Syawal udah selesai, nanti akan masuk bulan Zulqa'dah, dan terus itu waktu yang terbaik untuk melakukan satu perubahan. Kita ubah sampai terus sepanjang hidup kita. Nah, kalau dilakukan dengan baik, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.